Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, kalian sangat bersemangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Ibu melihat semua bangkunya terisi penuh. Berarti hari ini anak-anak semua sangat antusias untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Baiklah, sebelum kegiatan pembelajaran ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa? Supaya ilmu yang kita dapat bisa diperoleh dengan mudah. Silakan Yoman untuk memimpin doa. Baik Bu. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Nyoman, terima kasih telah memimpin doa. Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, Ibu mau nanya nih, ada yang masih ingat nggak minggu lalu kita belajar tentang apa? Saya Bu, Iya, Nafisa, silakan. tentang gangguan pada sistem saraf Bu. Gangguan pada sistem saraf. Nah, dari anak-anak semua, ada yang bisa menyebutkan nggak gangguan pada sistem saraf itu seperti apa? Saya Bu. Iya, Fitri, silakan. Nah, gangguan pada sistem saraf misalnya itu gangguan sistem saraf pusat yang dapat menyebabkan menurunnya fungsi kerja otak Bu. Baik, Fitri, terima kasih atas jawabannya. Jadi materi hari ini itu masih berkaitan dengan materi pertemuan sebelumnya, yaitu masih berkaitan dengan sistem syaraf. Di sini Ibu membawa contohnya, Ibu membawa alat peraga yaitu rokok. Nah, Ibu mau nanya nih ke anak-anak semua, ada yang tahu nggak dalam sebatang rokok ini ada apa aja? Ibu. Iya, Yoman, Ada silakan. nikotin, tar, Ya. apa lagi ya? Nikotin, tar, terus apa lagi? Hidrogen cyanida, Hidrogen cyanida. Ada lagi? Ada Ibu. Iya, Pia, silakan. Jadi di dalam rokok itu ada juga kandungan aseton dan metanol Bu. Terus ada kandungan kadmium. Ada lagi? Bagian dari senyawa rokok yang paling penting? Nikotin. Iya, nikotin. Udah juga ya Bu. Wah, terima kasih atas jawabannya anak-anak semua. Beri tepuk tangan. Sama-sama, Ibu. Tadi Ibu mendengar Via bilang nikotin. Jadi pada rokok itu terdapat nikotin. Nikotin itu apa sih? Nikotin itu merupakan senyawa kimia yang berbahaya. Apabila masuk ke dalam tubuh kita, dapat menyebabkan penggunanya itu menjadi ketergantungan. Misalnya ini, ketika hari ini mengkonsumsi satu rokok, untuk hari selanjutnya penggunanya itu bisa menggunakan dosis yang lebih tinggi sehingga saling ketergantungan dan bisa menyebabkan kecanduan.
LKPD untuk kelompok 1. Makasih Bu. Ini untuk kelompok 2. Makasih Bu. Jadi di dalam LKPD itu sudah terdapat langkah-langkah atau cara kerja kalian untuk mengerjakannya. Waktu pengerjaannya adalah kurang lebih selama 10 menit. Apabila ada yang kurang jelas bisa tanyakan kepada Ibu langsung. Baik Ibu. Kalian juga bisa menggunakan referensi lain seperti buku ataupun internet. Terima kasih. Terima kasih Bu. Selamat mengerjakan. Baik Ibu. Dia fotokopi. Aku yang nanya aja. Anak-anak, apakah ada pertanyaan yang kurang dipahami? Tidak Bu. Paham Bu, atau saya belum mengerjakan. Tapi belum. Baiklah anak-anak, waktu pengerjaannya kurang dari 3 menit. Baik Bu. Baiklah, waktu pengerjaannya habis, silakan LKPD-nya dikumpulkan. Kumpulkan di presentasi ini. Ibu. Baik, setelah mengumpulkan LKPD, silakan kelompok 1 untuk melakukan presentasi terlebih dahulu. Baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai materi psikotropika. Yang pertama, izinkan kami memperkenalkan nama terlebih dahulu. Nama saya Fitri Dayani, rekan saya Arifati dan Inaya. Untuk Arifati disilakan untuk mempresentasikan. Baik, saya Rifat Sulika dari kelompok 1 izin menyampaikan jawaban untuk pertanyaan nomor 1. Nah, untuk pertanyaan nomor 1 yang di LKPD itu kan pertanyaannya apakah yang dimaksud dengan psikotropika. Nah, psikotropika itu adalah suatu zat atau obat yang bekerja untuk menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan syaraf pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, kemudian ilusi, kemudian gangguan cara berpikir, selain itu perubahan perasaan yang tiba-tiba dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemakainya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya, Inaya. Baik, selanjutnya nomor 2 adalah terdapat gambar. Jadi ilustrasi dari dampak psikotropika itu melalui gambar yang ada di LKPD itu adalah efek ekstasi yang paling terasa adalah setelah mengonsumsinya akan merasakan adanya perubahan emosi serta hilangnya rasa sedih, cemas dan khawatir. Stres dan depresi tak lagi mengganggu karena pemakai akan berhalusinasi seolah-olah mereka merasa senang, bahagia, selalu dan ingin tertawa. Jadi bibir kering dan pecah-pecah. Kemudian efek ekstasi selanjutnya mulut dan bibir pemakai akan terlihat kering dan pucat, mengakibatkan terjadinya pengupasan. Hal ini disebabkan karena cairan alami yang ada di dalam tubuh untuk melembabkan mulut dan bibir terhisap habis saat kontraksi hebat. Jadi menyebabkan pemakai menjadi lebih mudah merasa haus. Seperti itu. Sekian. Untuk teman-teman, adakah yang ingin bertanya? Disilahkan. Saya izin bertanya. Ya, disilakan Nafista. Perkenalkan, nama saya Nafista Resti Amalia dari kelompok 2. Izin bertanya, bagaimanakah jangka panjang dari penggunaan ekstasi? Terima kasih. Baiklah, kalau teman-teman ada yang ingin dijawab, dipersilakan. Jadi untuk efek jangka panjang yang jangka pendek ya.
yang akan dirasakan gitu ketika kita menggunakan obat ini itu akan menimbulkan halusinasi, kemudian kebingungan, selain juga cemas gitu. Serta kalau misalnya dari fisik gitu ya, itu penglihatan itu mulai kabur, terus itu mual, detak jantung itu semakin cepat gitu kan. Nah, efek itu bakal dirasain sekitar 20 menit setelah penggunaan obat ekstraksi. Jadi harus dihindari ya penggunaan ekstraksi teman-teman. Ya, apakah sudah paham, Nafisa? Sudah. Ya, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Cukup. Baiklah, presentasi akan kami akhiri. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Kami berdua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, jawabannya sangat luar biasa. Terima kasih kelompok 1 sudah mempresentasikan materi. Untuk selanjutnya kelompok 2 dipersilahkan untuk mempresentasikannya. Baik Bu, baik teman-teman. Jadi di sini kami dari kelompok 2 dan kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Yang pertama akan disampaikan terlebih dahulu oleh Nafisa. Oke, izin menjawab pertanyaan nomor 1. Bagaimanakah keterkaitan penggunaan psikotropika bagi sistem koordinasi? Jadi, psikotropika ini dapat memblokir aliran transport neuron. Nah, akibatnya ini rangsang yang ditransfer tidak bisa diteruskan ke reseptor. Selanjutnya akan berpengaruh pada bagian otak yang bertanggung jawab atas kehidupan perasaan yang disebut sistem limbus. Kemudian hipotalamus sebagai pusat kenikmatan pada otak adalah bagian dari sistem limbus. Nah, dengan demikian, maka dapat mengganggu mental dan emosi sistem limbik dan menyebabkan meningkat atau terhambatnya kerja neurotransmitter pada sinapsis, memicu halusinasi dan gangguan saraf lainnya. Selain itu, salah satu dampak dari psikotropika ini adalah mengalami gangguan pada kulit atau dermatologis, antara lain penanahan atau abses, alergi, dan eksim. Penggunaan dosis yang meningkat dapat menyebabkan gejala psikotik berupa paranoia, delusi, dan halusinasi, dan lain-lain. Untuk pertanyaan kedua akan dijawab oleh Mas. Nah, baik, untuk pertanyaan nomor 2 itu bagaimanakah dampak penggunaan psikotropika bagi masyarakat? Untuk yang pertama itu menyebabkan terganggunya kualitas hidup, kemudian relasi dengan keluarga kacau, kesehatan menurun dan bisa menyebabkan kematian. Kemudian yang kedua mengalami perubahan sikap, perangai, dan kepribadian yang berubah dalam lingkungan masyarakat dan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga menurunkan sikap tanggung jawab, disiplin, dan rasa malu di kehidupan masyarakat. Terus selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Pak. Itu pertanyaan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan ya dari saudaranya yang tadi. Nah, jadi untuk selanjutnya adalah menjadi mudah tersinggung dan cepat marah karena psikologi pengguna itu mulai rusak. Kemudian bisa mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat karena ini dapat mendorong tindak kriminal atau kejahatan. Nah, yang terakhir adalah menimbulkan beban ekonomi keluarga dan juga sosial yang besar. Nah, jadi itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Untuk kelompok lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu, saya. Silakan, Arifah. Jadi saya ingin bertanya, berdasarkan penjelasan kelompok Anda tadi, mengapa sih psikotropika ini disebut mampu mengacaukan mental seseorang? Baik, saya izin menjawab ya. Sebelumnya terima kasih untuk pertanyaannya, sangat luar biasa. Baik, terima kasih untuk Arifah. Saya langsung izin menjawab ya. Nah, jadi mengapa psikotropika itu dapat menghancurkan mental? Itu menurut kelompok kami itu karena psikotropika ini dapat mengacaukan mental karena obat ini menimbulkan halusinasi bagi penggunanya, yang dimana pikiran-pikiran dan impian-impian hayalan bagi penggunanya itu semakin seperti berhalusinasi. Lalu pengguna psikotropika ini akan berpikir yang berlebihan dan menyebabkan emosinya menjadi tidak terkontrol seperti itu. Apakah sudah paham untuk Arifah? Sudah, terima kasih. Sama untuk yang lain, apakah masih ada pertanyaan? Baiklah, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih untuk perhatiannya dan antusiasnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2 atas presentasinya. Di sini Ibu akan memberikan penguatan materi. Materi pertemuan hari ini masih berkaitan dengan pertemuan sebelumnya, yaitu sistem saraf. Mengapa masih berkaitan? Karena psikotropika ini mampu mempengaruhi sistem kerja saraf seseorang, yaitu pada sistem
golongan psikotropika dapat dilihat golongan pertama itu adalah LCD, bentuknya tipis seperti kertas. Kemudian golongan kedua itu amfetamin berupa macam obat juga. Golongan ketiga metadon berupa obat sirup, dan golongan keempat diazepam berupa obat tablet. Jadi bagaimana sih dampak penyalahgunaan psikotropika terhadap kesehatan? Dapat dilihat yang pertama itu psikotropika menyebabkan rusaknya sel saraf pada seseorang. Yang kedua mempengaruhi gangguan pada sistem endokrin. Yang ketiga ini menimbulkan penyakit berbahaya seperti penyakit jantung, radang lambung, hati, serta beresiko mengidap HIV. Dan dampak yang paling parah itu dosis yang tidak tepat atau dosis yang sangat tinggi itu menyebabkan kematian pada seseorang. Lalu bagaimana sih pengaruh psikotropika ini pada diri sendiri? Yang pertama ini menyebabkan perilaku menyimpang seperti perilaku perkelahian, sehingga memicu terjadinya tindakan kejahatan seperti tindakan pencurian. Kemudian menimbulkan risiko kecelakaan, timbulnya masalah keluarga yang mengganggu ketertiban umum. Bagaimana dampaknya bagi masyarakat? Yang pertama ini, pengguna psikotropika itu mengalami perubahan sikap, perangai, dan kepribadian yang berubah dalam lingkungan masyarakat, menurunkan sikap tanggung jawab, disiplin, dan rasa malu di kehidupan masyarakat. Pengguna psikotropika ini emosinya kurang stabil sehingga mudah tersinggung dan cepat marah karena psikologinya ini mulai rusak. Pengguna psikotropika mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, mendorong tindak kriminal atau kejahatan, serta menimbulkan beban ekonomi keluarga dan juga sosial yang besar. Beban ekonomi, beban keluarga, beban kita ada minyak. Psikotropika tidak hanya menimbulkan dampak negatif, tetapi dalam bidang kesehatan psikotropika juga ada dampak positifnya. Seperti di sini dari morfin. Morfin ini merupakan obat bius yang digunakan dalam bidang kedokteran. Kemudian heroin. Heroin sebagai obat depresan dan dapat meredakan batuk barbiturat. Ini dapat menghilangkan rasa demam sebelum operasi. Amfetamin itu digunakan untuk menambah stamina dan menimbulkan semacam sifat euforia. Selanjutnya itu metadon. Metadon ini digunakan dalam kesehatan yaitu sebagai analgesik. Lalu bagaimana sih upaya dalam penggunaan pencegahan psikotropika? Yang pertama itu preventif atau disebut pencegahan. Pencegahan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti pembinaan, pengawasan dalam keluarga, penyuluhan oleh pihak-pihak yang berkompeten. Selanjutnya itu kuratif. Kuratif itu disebut sebagai pengobatan. Pengobatan ini bertujuan untuk menyembuhkan para korban, baik secara medis ataupun media lain. Nah, tempat untuk pengobatan ini biasanya itu pusat rehabilitasi narkoba. Selanjutnya itu rehabilitasi. Rehabilitasi dilakukan agar setelah pengobatan selesai, para korban ini tidak kambuh lagi atau tidak mengkonsumsi psikotropika. Selanjutnya itu represif atau penindakan. Represif itu artinya menindak atau memberantas penyalahgunaan narkoba melalui jalur hukum. Nah, caranya ini dapat dilakukan oleh penegak hukum ataupun aparat yang dibantu oleh masyarakat. Baiklah, itu saja yang dapat Ibu jelaskan dan Ibu sampaikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, Ibu persilahkan. Cukup Bu. Cukup. Baiklah, semua Ibu cukupkan sampai di sini. Apa yang bisa menyimpulkan tentang pertemuan pada hari ini? Silakan Arifah. Jadi berdasarkan penjelasan yang telah Ibu jelaskan tadi, psikotropika itu adalah suatu zat atau obat gitu ya, yang bekerja untuk menurunkan fungsi
otak serta merangsang susunan syaraf pusat sehingga dapat menimbulkan reaksi-reaksi berupa halusinasi, kemudian ilusi, gangguan cara berpikir, dan perubahan perasaan yang secara tiba-tiba. Selain itu juga menimbulkan rasa kecanduan pada pemakainya. Nah, dampak psikotropika itu tidak hanya berbahaya bagi si pengguna, tapi juga berdampak bagi lingkungan yang ada gitu kan, baik itu bagi masyarakat dan lingkungan sosialnya gitu. Nah, misalnya pengguna psikotropika ini seringkali menggunakan tindak kriminal yang nantinya akan mengganggu lingkungan sekitar. Nah, tadi juga telah dijelaskan gitu kan, kalau misalnya psikotropika itu ada golongan-golongannya, mulai dari golongan 1, golongan 2, golongan 3 hingga golongan ke-4. Nah, terus itu juga telah dijelaskan oleh Ibu bahwasanya cara pencegahan psikotropika ini dapat dicegah secara preventif dan juga secara kuratif Ibu. Mungkin demikian Ibu. Baik, terima kasih Arifah. Beri aplaus terlebih dahulu. Baiklah, dikarenakan waktunya sudah habis, pertemuan Ibu cukupkan sampai di sini. Untuk pertemuan selanjutnya, silakan kalian dengan kelompok yang sama membuat poster. Poster itu digambar tentang bahaya penggunaan psikotropika itu di lingkungan sekolah. Minggu depan silakan kalian presentasi. Baik Ibu. Baik Ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup Cukup, Ibu. Baiklah, karena waktunya sudah habis, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik Bu, mari teman-teman sebelum kita pulang kita berdoa menurut agama dan kepercayaan. Masih bisa kalau nanti oke dong. Saya masing-masing. Mari teman-teman sebelum kita pulang kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, semoga ilmu yang Ibu sampaikan